Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap hidup kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Raja-Raja 17 sampaikan ayat 13 dan 14. Saudara boleh baca keseluruhan karena kisahnya menarik sekali. Saya bacakan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Jemaat dikasih Tuhan, kisahnya Elia. Ya, Elia ini orang yang luar biasa, diproses Tuhan luar biasa. Pernah disuruh pergi ke tepi sungai Kerit, ya. Terus akhirnya sampai sungainya kering lagi, suruh pergi lagi. Ya, kalau di sungai Kerit dipelihara oleh burung gagak, ya, membawa makanan baginya. Tetapi kemudian dia dibawa ke daerah Sidon, ya. Di sana dia berjumpa dengan seorang janda, ya, di wilayah tepatnya daerah Sarfat. Nah, janda ini kondisinya juga memprihatinkan karena dia sudah nggak punya bahan pangan lagi kecuali ya sedikit tepung dan juga minyak dalam buli-buli. Ya, dikatakan itu cuman mungkin katakanlah tinggal sekali masak habis itu habis. Ya, setelah itu udah nggak ada lagi ya bahan pangan untuk hidup mereka. Tetapi ketika berjumpa dengan Elia, Elia berkata, "Jangan takut, pulanglah, ya buatlah. Ya, seperti yang kamu bilang tadi, buatlah roti bundar kecil, ya, kasih ke aku, habis itu baru sisanya kamu bikinlah untuk kamu dan anakmu." Ini satu perintah yang sulit sesungguhnya kalau kita perhatikan. Bagi seorang yang punyanya cuma sedikit, ini kalau janda Sarfat ini, di Sarfat ini dia tidak mempercayai perkataan Elia yang adalah firman Tuhan, maka dia jangan mengalami mujizat apa-apa. Ya, kalau dia nggak percaya, dia tinggal sekali makan tuh selesai, habis itu selesai juga hidupnya. Tetapi Elia mengatakan supaya dia pulang, ya, jangan takut, pokoknya masalah nanti rotinya kasih ke aku dulu, baru selebihnya kamu.
Janji Tuhan apa? Janji Tuhan tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu juga tidak akan berkurang. Sampai waktu Tuhan menurunkan atau memberikan hujan ke atas muka bumi. Ini satu statement yang ya bagi orang kalau tidak punya iman susah diterima. Ini orang aneh-aneh saja. Buat aku aja ngepres kok malah diminta gitu kan. Tetapi tidak loh. Janda Sarfat ini mentaati. Dia lakukan apa yang diperintahkan Nabi Tuhan ini. Apa yang dikatakan Elia ini. Dia mulai masak, bikin roti bundar kecil, serahkan kepada Elia. Lalu dia mulai buat juga untuk dirinya dan anaknya. Dan yang ajaib adalah tepung itu nggak habis-habis. Minyaknya juga tidak berkurang. Artinya selalu ada terus. Kenapa bisa demikian? Karena perempuan ini atau janda Sarfat ini mentaati firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan yang disampaikan Nabi Elia. Dan ketika melakukan apa yang diperintahkan dengan taat, maka terjadilah mujizat. Ya, mujizat terjadi satu, karena ada percaya. Ya, ada iman. Perempuan ini percaya bahwa Elia Nabi Tuhan dan percaya apa dikatakan itu adalah firman Tuhan. Yang kedua, yang untuk mengalami mujizat dari kisah ini adalah taat. Ya, jadi janda ini mentaati apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dia betul-betul pulang, dia buat roti bundar kecil, lalu dimasak, diberikan kepada Elia. Baru dia bikin untuk dirinya dan anaknya. Ketaatan itulah yang akhirnya menggerakkan kuasa Allah terjadi. Mujizat terjadi. Ya, mereka terpelihara gara-gara memelihara Nabi Tuhan. Hidupnya dipelihara Tuhan. Ya, dari ketaatan yang tinggal sedikit yang dia punya, dia berikan untuk Tuhan. Maka Tuhan melipat gandakan apa yang ada itu. Jemaat dikasih Tuhan, apapun yang dikatakan Tuhan, sekalipun tidak masuk akal, ayo belajar taat seperti janda Sarfat ini. Dengan ketaatannya dia mengalami mujizat. Dipelihara Tuhan. Minyak, tepung, semua tidak habis. Sampai Tuhan menurunkan hujan. Jemaat dikasih Tuhan, mari belajar mentaati Tuhan, mendengarkan Tuhan. Mungkin menurut ukuran atau pikiran kita nggak masuk akal. Tetapi kalau itu perkataan Tuhan, kerjakan. Maka engkau akan mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ya, jangan hanya mengandalkan matematika kita, pikiran kita. Oh, kalau begini nanti habis, selesai. Nah, itulah kita. Tetapi ketika mentaati Tuhan, sekalipun nggak masuk akal, tapi dengan ketaatan, maka kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan bisa terjadi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari seorang janda di Sarfat. Sungguh luar biasa. Dia percaya kepada Elia dan perkataan yang disampaikan Elia. Dan dia mentaati apa yang diperintahkan. Sekalipun dia juga butuh makan. Sekalipun dia juga ya kondisinya sangat susah. Yang dimiliki hanya sedikit. Itu hanya untuk dirinya dan anaknya dan mungkin tidak lama. Tetapi dia mentaati perkataan Nabi Tuhan. Dan akhirnya mujizat terjadi. Kami percaya ya Tuhan. Dengan mentaati firman Tuhan. Sekalipun seringkali tidak masuk logika kami. Tetapi kalau itu firman Tuhan. Maka itu kebenaran. Dan maka itu pasti terjadi. Berdoa ya Tuhan. Biar Engkau yang menolong kami. Untuk kami dalam segala keadaan kami tetap percaya. Dan kami pun juga mengalami akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Seperti juga janda Sarfat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hidup kami hari ini dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita. Dan segala berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.